Halo teman-teman. Nah, dari video sebelumnya kalian pasti udah tahu kan, ini namanya adalah asam asetat atau cuka. Nah, cuka merupakan salah satu produk industri pangan yang memerlukan bantuan bakteri untuk proses produksinya. Perkenalkan, nama saya Maharani Alifa, dan hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang proses produksi cuka di industri dengan bantuan bakteri Acetobacter aceti. Selamat menonton. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait produksi cuka atau vinegar menggunakan bakteri Acetobacter aceti di industri. Next, akan ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama adalah mengenal cuka, yang kedua adalah mikroba yang akan digunakan, yang ketiga adalah substrat yang diperlukan, yang keempat adalah proses produksi pada skala industri, dan yang kelima adalah optimasi yield prosesnya. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal cuka. Sebenarnya, apa sih cuka itu? Cuka merupakan asam lemah dengan rumus kimia CH3COOH. Cuka ini termasuk golongan asam karboksilat. Cuka memiliki nama lain asam asetat atau asam metanoat. Biasanya cuka ini digunakan di kehidupan sehari-hari untuk bahan tambahan pangan, pembersih rumah tangga, untuk pelarut, dan untuk kesehatan. Cuka sendiri dapat dihasilkan melalui 2 cara, yaitu cara sintesis dan cara fermentasi. Namun pada video kali ini yang akan dibahas hanya cara fermentasi. Untuk cara fermentasi, cuka itu dihasilkan dari fermentasi ekstrak alkohol yang berasal dari buah-buahan atau tanaman yang mengandung padi dengan bantuan bakteri asam asetat. Untuk lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Jadi vinegar atau cuka itu merupakan larutan asam asetat yang diproduksi melalui 2 tahapan fermentasi. Pada tahapan fermentasi yang pertama, kita melakukan perubahan dari gula menjadi alkohol dengan bantuan khamir atau biasa kita sebut ragi. Dan pada tahap yang kedua, itu kita merubah alkohol yang sudah terbentuk menjadi asam asetat dengan bantuan bakteri dari genus Acetobacter. Jenis cuka yang ada di sekitar kita itu dibedakan berdasarkan bahan penyusunnya. Contohnya cuka anggur yang terbuat dari anggur, cuka apel yang terbuat dari apel, cuka beras yang terbuat dari beras, cuka kelapa yang terbuat dari kelapa, dan cuka putih yang terbuat dari alkohol, dan cuka-cuka lainnya. Next, ini adalah skema reaksi yang mungkin terjadi pada pembentukan cuka. Cuka itu dapat dibuat dari 2 jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman yang mengandung pati atau tanaman yang mengandung gula. Untuk tanaman yang mengandung pati seperti beras, kentang, atau singkong, ini kita perlu melakukan sakarifikasi dulu untuk memecahkan pati menjadi gula sederhana. Untuk tanaman yang mengandung gula, karena gulanya ini sudah gula sederhana atau fruktosa biasanya, kita hanya perlu mengekstrak sari buahnya saja dengan cara ditekan atau ditem. Hasil gula sederhana yang sudah dihasilkan kemudian dilanjutkan dengan fermentasi alkoholis dengan bantuan khamir atau Saccharomyces cerevisiae sehingga akan dihasilkan etanol. Nah, etanol yang dihasilkan ini kemudian akan diasetifikasi lebih lanjut dengan menggunakan bakteri asam asetat secara aerob sehingga dihasilkan asam asetat. Next. Nah, mikroba yang akan digunakan pada produksi asam asetat. Ada beberapa bakteri yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah bakteri Acetobacter, kemudian bakteri Gluconobacter, bakteri Gluconacetobacter, dan bakteri Comagatebacter. Namun di sini lebih sering dipilih bakteri Acetobacter karena produktivitasnya itu lebih tinggi dibanding dengan bakteri yang lain. Next berikut adalah klasifikasi biologi dari bakteri Acetobacter aceti. Dengan domain bakteria, filumnya Proteobacteria, kelasnya Alpha Proteobacteria, ordo Rhodospirillales, familinya Acetobacteraceae, genusnya Acetobacter dengan nama spesies Acetobacter aceti. Nah, ini adalah sifat dari bakteri Acetobacter aceti. Bakteri ini termasuk ke dalam golongan bakteri gram negatif. Dapat dilihat dari gambar, bentuknya itu silinder atau rod. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat. Bakteri ini metabolismenya secara aerobik atau dia memerlukan oksigen untuk metabolisme. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 25 sampai 30 derajat Celcius dan pH optimum 5,4 sampai 6,3. Namun, bakteri ini dapat tumbuh juga pada kondisi asam karena dia memiliki sifat asinofil atau tahan terhadap asam. Nah, asam asetat itu merupakan produk metabolik primer dari bakteri Acetobacter aceti. Berikut adalah metabolit satunya. Jadi dari glukosa akan terjadi glikolisis sehingga dihasilkan pirufat. Dan pirufat kemudian akan difermentasi sehingga menghasilkan etanol. Etanol kemudian akan dioksidasi sehingga menghasilkan asam asetat. Next.
Selanjutnya kita ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu substrat yang diperlukan. Nah, substrat yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter aceti ini utamanya adalah dari alkohol. Alkoholnya dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, bisa jadi dari hasil fermentasi sari buah-buahan yang mengandung gula seperti apel, anggur, dan lain-lain, dari fermentasi hasil hidrolisis tanaman yang mengandung pati seperti gandum, beras, grain, dan lain-lain, kemudian dari alkoholnya langsung, dari wine atau dari bir. Dan tidak lupa juga, bakteri ini memerlukan oksigen untuk tumbuh, karena sifatnya aerobik. Nah, kita ke pokok bahasan yang keempat, yaitu proses produksi di industri. Untuk proses produksi di industrinya sendiri, ada 3 proses yang paling umum digunakan. Proses yang pertama adalah proses Orlens, yang kedua adalah proses Quick atau generator, yang ketiga adalah proses submerge. Kita bahas satu persatu. Untuk proses Orlens, ini merupakan metode yang paling tua dan paling sederhana dalam memproduksi asam asetat. Di sini kita hanya menggunakan gentong kayu dengan suhu dijaga 70 sampai 85 derajat Fahrenheit. Gentong ini kemudian diisikan dengan alkohol sebanyak 3/4-nya, kemudian dilubangi di bagian atasnya untuk sumber oksigen karena reaksinya nanti bersifat aerobik. Nah, lubang-lubang ini kemudian dibiarkan terbuka dan hanya ditutup dengan filter halus untuk mencegah adanya serangga yang masuk. Setelah substrat berupa alkoholnya masuk, kita lakukan asidifikasi dengan cara menambahkan vinegar sekitar 20-25% agar kondisi substratnya ini sedikit asam. Tujuannya agar membunuh bakteri-bakteri lain yang tidak diperlukan pada proses pembentukan asam asetat. Next, bakteri penghasil vinegar ini nanti kemudian akan berkembang dan membentuk biang atau biasa kita sebut mother. Nah, mother ini bentuknya seperti lapisan kental yang ada di permukaan cairan di dalam gentongnya nanti. Setelah 1-3 bulan, cairan alkohol yang masuk tadi akan selesai terfermentasi. Nah, setelah proses fermentasi selesai, kita ambil sebagian untuk dikeluarkan dan dikemas. Cairan yang masih tersisa tadi, asam asetat yang masih sisa, itu kita tambahkan substrat baru alkohol lagi, tanpa merusak film bakteri atau mother yang sudah terbentuk. Tujuan dari penambahan substrat alkohol baru ini adalah untuk mencegah vinegar agar tidak teroksidasi menjadi lebih lanjut, karena perlu diingat bahwa pembentukan asam asetat dari etanol itu bukan oksidasi sempurna. Jadi kalau misalnya etanolnya habis, si asam asetat yang ada itu akan teroksidasi lebih lanjut lagi menjadi CO2 dan H2O. Next, kita ke proses yang kedua, yaitu fast atau generator proses. Nah, metode ini merupakan inovasi dari metode sebelumnya, yaitu metode Orlens yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Dengan metode ini, kita hanya memerlukan sekitar 10 hari untuk memproduksi asam asetat. Pada metode ini digunakan chamber yang memiliki spiker di bagian atasnya. Chamber ini akan beroperasi pada suhu 30-35 derajat Celcius, yang mana merupakan suhu optimum bakteri untuk tumbuh. Di sini, spiker akan menyemprotkan substrat berupa asam asetat yang telah diasidifikasi. Substrat kemudian akan mengalir dan menuju packing. Di packing, pada bagian ini, substrat akan kontak dengan packing yang telah diinokulasikan bakteri Acetobacter aceti di dalamnya. Kemudian, setelah mereka berkontak, akan terbentuk cuka atau vinegar yang akan ditampung di bagian bawah. Tidak lupa juga di tangki ini akan terdapat lubang-lubang yang merupakan sumber dari oksigen, karena sifat dari bakteri ini adalah aerobik. Karena reaksinya menghasilkan panas, perlu dilakukan penjagaan suhu agar suhunya tidak terlalu tinggi, karena apabila suhu tinggi bakteri ini bisa mati. Suhunya dijaga dengan menggunakan heat exchanger atau cooling coil. Nah, cuka yang telah terbentuk di bagian bawah kemudian akan dikumpulkan dan diresirkulasi lagi sekitar 2-3 kali sehingga konsentrasinya menjadi lebih tinggi. Setelah konsentrasinya menjadi lebih tinggi, yaitu sekitar 14%, cuka akan dikeluarkan dari bagian bawah untuk kemudian diencerkan dengan air sehingga diperoleh konsentrasi 5-6% untuk kemudian dikemas. Next adalah metode yang ketiga, yaitu metode submerge. Untuk metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan di industri asam asetat karena kemampuannya untuk memproduksi dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Pada metode ini, produksi dilakukan pada tangki stainless steel yang berisi substrat alkohol. Tangki ini biasa disebut asetator. Asetator biasanya dijalankan pada suhu reaksi 26-38 derajat Celcius. Pada asetator, nutrien dan bakteri dialirkan menggunakan pipa ke dalam tangki. Kemudian udara sebagai sumber
Sumber udara digelembungkan melalui turbin yang diputar dengan kecepatan 1450 sampai 1470. Turbin ini akan memompahkan udara dari luar ke dalam tangki sehingga akan terbentuk emulsi udara cairan yang ada di dalam tangki. Oksigen yang dimasukkan ke dalam tangki kemudian akan diaduk untuk disebarkan secara merata di seluruh bagian tangki. Setelah seluruh bakteri dan kebutuhan yang diperlukan bakteri Acetobacter untuk tumbuh itu sudah terpenuhi, kemudian bakteri akan berkembang dan menghasilkan asam asetat. Pada proses ini tidak akan dihasilkan biang cuka atau mother seperti pada proses-proses sebelumnya. Hal ini dikarenakan bakteri akan diaduk terus-menerus dan menyebar di dalam cairan bersama dengan gelembung-gelembung udara. Setelah beberapa jam, produk berupa asam asetat itu akan terbentuk dengan konsentrasi yang cukup tinggi, sekitar 15%. Namun pada proses ini, walaupun hasilnya tinggi, si produk akan sedikit keruh karena banyak mengandung suspensi bakteri dalamnya sehingga perlu disaring terlebih dahulu. Produk akan dikeluarkan dan kemudian dialirkan ke filter flattening frame untuk memisahkan sedimen yang terbentuk. Biasanya sedimennya sekitar 3% dari produk. Sedimen kemudian dibuang dan asam asetat yang dihasilkan kemudian akan diencerkan dan dikemas. Nah, proses downstream dari produksi cuka ini disesuaikan dengan produk yang kita inginkan. Apabila kita menginginkan produk raw vinegar, maka cuka akan langsung dikemas tanpa difiltrasi ataupun proses tambahan lainnya. Untuk distilled vinegar, maka cuka akan diuapkan terlebih dahulu pada titik tingginya dan kemudian diemburkan dan embunannya diambil sebagai produk. Untuk produk berupa cuka pasteurisasi, cuka akan dipasteurisasi pada suhu 140 sampai 160 derajat Fahrenheit selama 30 menit. Next, kita ke pokok bahasan yang kelima, yaitu optimasi dan proses. Untuk meningkatkan yield proses atau optimasinya, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah mengatur konsentrasi alkohol substrat, karena konsentrasi alkohol substrat yang terlalu tinggi atau lebih dari 14% ini bisa menyebabkan bakteri asam asetat berhenti mengkonversi alkohol menjadi asam asetat karena dianggap alkohol ini sebagai racun. Sedangkan apabila konsentrasi alkoholnya ini terlalu sedikit, maka akan terjadi overoxidation yang akan membuat asam asetat produk teroksidasi lebih lanjut menjadi air dan karbon dioksida. Yang kedua, menggunakan bakteri yang terimobilisasi sehingga reusability-nya meningkat. Yang ketiga, kita memasang termostat untuk menjaga suhu operasi asetator sehingga suhu operasinya sesuai dengan kondisi optimum pertumbuhan bakteri. Yang keempat, melakukan resirkulasi substrat alkohol sehingga yield yang dihasilkan meningkat. Kemudian yang kelima adalah melakukan asidifikasi atau penambahan sedikit produk cuka ke substrat yang baru. Tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri yang tidak diinginkan pada proses pembentukan asam asetat sehingga yield yang dihasilkan akan optimum. Kemudian yang keenam adalah menjaga substrat etanol karena apabila substratnya ini habis seperti yang saya jelaskan sebelumnya akan terjadi overoxidation yang akan merubah asam asetat produk menjadi CO2 dan H2O sehingga yieldnya akan menurun. Karena kan sayang kalau kita sudah memproduksi produk dan kemudian produknya ini bereaksi lebih lanjut lagi seperti itu. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dan terima kasih, sekian dari saya.